Oke, kamera record. Nah, Dok, saya kan punya 3 anak. Yang pertama SD kelas 3, yang kedua PAUD, dan yang ketiga masih balita. Nah, dokter kan tahu nih kalau keperluan gizi tiap anak kan berbeda-beda. Nah, saya tuh takut, Dok, kalau ternyata saya tuh selama ini salah ngasih asupan gizi ke anak-anak saya. Nah, menurut dokter sendiri, kira-kira asupan yang tepat untuk ketiga anak saya tersebut seperti apa ya, Dok? Terima kasih. Anak sekolah membutuhkan zat gizi setiap hari yang diperoleh dari berbagai macam makanan dan minuman yang digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk menjaga kesehatan. Kecukupan zat gizi anak sekolah usia 10-12 tahun relatif lebih besar daripada anak sekolah usia 7-9 tahun. Karena pertumbuhannya relatif cepat, terutama penambahan tinggi badan, selain usia, jenis kelamin juga mempengaruhi kecukupan zat gizi. Adanya perbedaan pertumbuhan antar jenis kelamin mulai usia 10 tahun sehingga kecukupan gizi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Angka kecukupan energi untuk anak usia 6-11 bulan adalah sebesar 800 kilokalori per orang per hari. Anak usia 1-3 tahun adalah sebesar 1350 kilokalori per orang per hari. Sedangkan untuk anak berusia 4-6 tahun adalah sebesar 1400 kilokalori per orang per hari. Untuk selengkapnya, mari kita lihat dari tabel berikut. Berikut merupakan cara perhitungan status gizi anak sekolah seperti langkah-langkah penentuan status gizi anak sekolah. 1. Pengukuran antropometrik. A. Penimbangan berat badan. B. Pengukuran tinggi badan. 2. Penentuan status gizi. Penentuan nilai IMT dengan rumus sebagai berikut. C. Menentukan status gizi anak dalam kelompok kurus, normal, gemuk, dan obesitas sesuai dengan tabel IMT per U. Ada beberapa hal strategi untuk melengkapi gizi anak. Yang pertama, 1000 hari pertama kehidupan anak, 1000 HPK, adalah sejak hari pertama kehamilan sampai anak umur 2 tahun yang dapat menentukan masa depan manusia. 1000 hari pertama kehidupan sendiri terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi lahir yang disebut juga dengan golden period. Karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat dan apabila tidak dimanfaatkan akan terjadi kerusakan yang bersifat permanen. Anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa 1000 HPK akan mengalami masa neurologis, penurunan kemampuan belajar, peningkatan resiko drop out dari sekolah, penurunan produktivitas dan kemampuan bekerja, penurunan pendapatan. Selanjutnya akan menghasilkan penularan kurang gizi dan kemiskinan pada generasi selanjutnya. Periode 1000 HPK memiliki beberapa titik kritis seperti yang pertama, periode dalam kandungan 280 hari untuk mendukung berbagai proses pertumbuhan janin, maka kebutuhan makanan sebagai sumber energi juga meningkat. Kebutuhan kalori tambahan bagi ibu hamil sekitar 300-350 kalori per hari. Demikian pola kebutuhan protein meningkat dengan 10 gram sehari. Peningkatan metabolisme berbagai zat gizi pada ibu hamil juga memerlukan berbagai peningkatan suplai vitamin, terutama thiamin, 14 riboflavin, vitamin A dan D. Kebutuhan berbagai mineral khususnya Fe dan kalsium juga meningkat. Yang kedua, periode 0-6 bulan, 180 hari. Dua hal penting dalam periode ini yaitu melakukan inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu secara eksklusif. Inisiasi menyusui dini adalah memberikan kesempatan kepada bayi baru lahir untuk menyusu sendiri pada ibunya dalam 1 jam pertama kelahirannya agar bayi secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu. Yang ketiga, periode 6-24 bulan atau 540 hari. Pada usia ini, anak berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai terpapar terhadap infeksi dan secara fisik mulai aktif, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi harus terpenuhi dengan memperhitungkan aktivitas bayi dan keadaan infeksi. Agar mencapai gizi seimbang, maka perlu ditambah dengan makanan pendamping
ASI atau MPASI. Sementara ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Pada usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan kepada makanan lain, mula-mula dalam bentuk lumat, makanan 16 lembek, dan selanjutnya beralih ke makanan keluarga saat bayi berusia 1 tahun. Yang kedua, pemilihan pangan atau PJAS yang sesuai, sebaiknya memenuhi 1/3 kebutuhan gizi sehari, terutama energi. Pada anak usia 7-9 tahun, kecukupan energi sehari adalah 1850 kilokalori. Sebaiknya energi yang diperoleh dari sarapan 617 kilokalori. Pada anak laki-laki usia 10-12 tahun, kecukupan energi sehari adalah 2100 kilokalori. Sebaiknya energi yang diperoleh dari sarapan 700 kilokalori. Sedangkan pada anak perempuan usia 10-12 tahun, kecukupan energi sehari adalah 2000 kilokalori. Sebaiknya energi yang diperoleh dari sarapan sebaiknya 667 kilokalori. PJAS dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kebiasaan jajan anak sekolah. Yang pertama, makanan sepinggan adalah kelompok makanan utama yang dapat disiapkan di rumah terlebih dahulu atau disiapkan di kantin seperti gado-gado, nasi uduk, mie ayam, lontong sayur, dan lain-lain. 2. Camilan atau kudapan adalah makanan yang dikonsumsi di antara 2 waktu makan. Makanan camilan terdiri dari makanan camilan basah meliputi pisang goreng, lumpia, lemper, risoles, dan lain-lain. Makanan camilan kering meliputi keripik, biskuit, kue kering, dan lain-lain. Yang ketiga, air minum baik dalam kemasan maupun yang disiapkan sendiri. Minuman ringan kemasan, teh, minuman sari buah, minuman berkarbonasi, dan lain-lain. Dan yang tidak dikemas seperti es sirup dan teh. C. Minuman campur seperti es buah, es cendol, es doger, dan lain-lain. 4. Buah termasuk salah satu jenis makanan sumber vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk anak sekolah. Buah-buahan bisa dijual dalam bentuk utuh seperti pisang, jambu, jeruk, dan dalam bentuk kupas atau potongan seperti pepaya, nanas, melon, dan mangga. Cara memilih PJAS. Pertama, kenali dan pilih pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, kimia, dan benda lain. Pilih pangan yang bersih, yang telah dimasak, tidak berbau tengi, dan tidak berbau asam. Sebaiknya membeli pangan di tempat yang bersih dan dari penjual yang sehat dan bersih. Pilih pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. 2. Jaga kebersihan. Mencuci tangan sebelum makan. Kuman atau bahan berbahaya bisa mencemari tangan. Mencuci tangan dan peralatan yang paling baik dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, baca label dengan seksama. Pada label, bagian yang diperhatikan adalah nama jenis produk, tanggal kadaluarsa produk, komposisi, dan informasi nilai gizi bila ada. 4. Ketahui kandungan gizinya. Pangan olahan dalam kemasan, baca label informasi nilai gizi untuk mengetahui nilai energi, lemak, protein, dan karbohidrat. Pada buku informasi kandungan gizi PJAS dapat diketahui komposisi kandungan zat gizi untuk setiap jenis pangan siap saji. Yang utama diperhatikan adalah pemenuhan energi dari setiap pangan yang dikonsumsi. 5. Konsumsi air yang cukup dapat bersumber terutama dari air minum dan sisanya dapat dipenuhi dari minuman olahan seperti sirup, jus, susu, makanan, buah, sayur, ataupun sop, dan buah. Konsumsi minuman olahraga, sport drink, atau minuman isotonik hanya untuk anak sekolah yang berolahraga lebih dari 1 jam. 6. Perhatikan warna, rasa, dan aroma dari makanan dan minuman yang berwarna mencolok, rasa yang terlalu asin, manis, asam. 7. Batasi minuman yang berwarna dan beraroma. Minuman berwarna dan beraroma contohnya minuman ringan, minuman berperisa. 8. Batasi konsumsi pangan cepat saji atau fast food. Konsumsi fast food yang berlebihan dan terlalu sering merupakan pencetus terjadinya kegemukan dan obesitas. Biasanya makanan ini tinggi garam dan lemak serta rendah serat. 9. Batasi makanan ringan. Makanan ringan umumnya rendah serat dan mengandung garam atau natrium yang tinggi dan mempunyai nilai gizi yang rendah. Contoh makanan ringan seperti keripik kentang. 10. Perbanyak konsumsi makanan berserat. Makanan berserat bersumber dari sayur dan buah. Menu makanan tradisional yang tinggi serat seperti rujak, gado-gado, karedok, urap, dan pecel. 11. Bagi anak gemuk atau obesitas, batasi konsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Sebaiknya asupan gula, garam, dan lemak sehari tidak lebih dari 4 sendok makan gula. Terima kasih ya dok atas sarannya. Adik, numpangku sedih minta. Ma,
nyoba baru.